Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ketemu dengan saya dengan Bulgini Bakri. Kali ini saya akan membahas hukum Newton ketiga, biasa soal yang sering keluar. Pertama, kita diberikan soal seperti ini. Modelnya mungkin masanya bisa berubah-ubah tergantung soal. Pertama, yang harus Anda bisa adalah Anda harus mengurai gaya-gaya yang bekerja pada benda ini. Yang pertama, benda gayanya adalah ini adalah W1, yaitu berat benda pertama, yaitu 30 Newton. Daripada 30 itu adalah 3 massa dia, 3 kilo kali 10 gaya gravitasi. Karena kita tahu bahwa omega itu adalah sama dengan massa kali gravitasi. Kalau 3 kilo dianggap sebagai massa yang pertama, maka 30 itu adalah berat pertama. Kemudian ada tegangan tali. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah W2, berat benda yang kedua, yaitu 20 kN. Hasil dari 20 kali 10, seperti halnya W ini ya. Itu karena massa kedua maka dikatakan W2. Demikian juga ini harus ditahan dengan tegangan tali. Langkah berikutnya, kita akan menentukan kemanakah kedua benda ini bergerak. Karena ini 3 kilo dan ini ada 2 kilo, maka 3 kilo lebih berat daripada 2 kilo, sehingga benda ini akan bergerak turun. Sementara yang 2 kilo akan bergerak naik. Logikanya seperti itu ya. Anda paham dulu logikanya, kemana 3 itu bergerak dan kemana 2 kilo itu bergerak. 3 bergerak ke bawah dan 2 kilo bergerak ke atas. Kemudian kita akan mengambil perbagian seperti ini, yaitu kita coba lagi di sebelah sini, yang untuk 3 kilo 3 kg. Gaya-gaya yang bekerja pada benda ini adalah W1 ya, maksudnya W1 sama dengan 30 Newton. Dan kemudian ada T. T-nya antara kawat pertama dan kedua itu adalah sama, karena roda ini tidak bergerak. Untuk pertama tidak bergerak dulu. Maka kemudian kita akan menuliskan sigma F Y sama dengan M kali A ya. Karena benda ini bergerak, tidak diam, ada kecepatannya, ada percepatannya. Kenapa sigma Fy? Karena ini adalah sumbu Y atau vertikal. Kalau horizontal artinya sigma Fx. Nah, karena dia bergerak ke bawah, lihat pergerakan dia ke bawah, maka gaya yang kita kurangi adalah bawah, W1 dikurangi. Kalau dia bergerak ke atas, gaya atas kurangi gaya bawah. Karena ini bergerak ke bawah, maka gaya bawah dikurangi atas. Jangan sampai terbalik. Rumusnya M kali M1 kali A. W1 nya adalah 30, T nya kita tidak tahu, sama dengan M1 nya itu adalah 3, A nya juga tidak tahu. Kalau kita pindah, maka 30 dikurangi 3A sama dengan T, atau T sama dengan 30 min 3A. Ini sementara adalah pertanyaan yang pertama yang bisa kita dapat. Langkah berikutnya adalah mencari yang 2 kilo. Ini yang 2 kilo, kita gambar di sini 2 kilo, 2 kg. Seperti tadi, di sini ada W2 yaitu 20 Newton dan ada T besarnya tidak tahu. Tapi dia bergerak ke atas ya. Karena dia bergerak ke atas, maka sigma Fy-nya sama dengan M kali A karena dia bergerak. Kemudian sigma F-nya adalah T dikurangi W2 ya. T dikurangi W2 karena dia bergerak ke atas. Bukan W2 dikurangi T tadi, tapi T dikurangi W2 karena dia bergerak ke atas. T-nya itu adalah, biarkan saja dulu. Kemudian W2-nya adalah 20 Newton sama dengan 2A. Kemudian T kita ganti ini, karena di atas sudah ada persamaan T itu adalah 30 min 3A, maka ini diganti menjadi 30 min 3A dikurangi 20 sama dengan 2A. Oke. Kemudian 30 kita kurangi dengan 20 menjadi 10. Kemudian min 3A kita pindah ke kanan menjadi 2A ditambah 3A, sehingga sama dengan 10 menjadi 5A. A-nya sama dengan 10 bagi 2
hasilnya 10 bagi 5 hasilnya adalah 2 meter per sekon kuadrat. Ini adalah A-nya ya. Kemudian untuk mencari T, untuk T sama dengan, kita lihat tadi T adalah 30 min 3A. Perhatikan di atas ini, T-nya adalah 30 min 3A, kita harus ingat itu. Kemudian T-nya 30 dikurangi 3, A-nya adalah 2, jadi 3 kali 2 sama dengan 30 dikurangi 6 atau sama dengan 24 Newton. Maka T-nya adalah 24 Newton. Begitulah cara mengerjakan soal sederhana seperti ini. Anda pelajari lagi kalau belum paham ya. Ini hasilnya adalah T-nya 24 dan A-nya sama dengan 2. Kita lanjutkan. Oke, soal berikutnya adalah soal seperti ini. Seperti tadi, yang kita harus lakukan adalah mencari gaya-gaya yang bekerja. Pertama, ini adalah anggap adalah W1. Nilainya berarti 40, tergantung dari masanya. Kemudian ini ada T-nya, kita tidak tahu. Di sini juga ada T, nilainya kita nggak tahu. Kemudian di sini ada W2, nilainya adalah 60 Newton. Kemudian di daerah sini ada N, gaya normal, karena dia menyentuh bidang. Kemudian seandainya ada gesekan, maka di sini ada FK. Tapi dalam soal kali ini kita tidak menghadap, tidak ada gesekan, sehingga FK-nya itu adalah 0. Tidak ada FK, sehingga kita hapus begini. Karena gesekannya 0, tidak ada gaya yang menahan. Nah, kemudian cara yang seperti tadi yang kita lakukan adalah yang pertama ini, kita prediksi kemanakah benda itu bergerak. Pasti ke bawah, pasti ke bawah ya, karena ini 6 kilo. Kenapa tidak ke 6 kilo? 6 kilo itu tidak bisa ditahan oleh N. Jadi resultan gaya untuk yang 6 kilo itu habis atau 0, karena dia tidak ditahan oleh permukaan. Jadi W2 itu tidak menyebabkan gerak karena ditahan oleh gaya normal atau gaya permukaan. Sehingga ketika kita memastikan bahwa ini adalah bergerak ke bawah, atau kita tulis sigma Fx sama dengan M kali A, bukan sigma Fx ya, tapi sigma Fy sama dengan M kali A untuk yang benda ini. Kemudian rumusnya W1 min T ya, sama dengan M 1 kali A. W1 nya 40 dikurangi T kita nggak tahu, masanya 4, kalikan kita tidak tahu A nya. Sehingga kalau kita, seperti tadi, T sama dengan 40 min 4A. Ini adalah untuk benda yang pertama. Oke, kita lanjutkan benda yang kedua. Benda yang kedua itu adalah ini. Kita akan gambar supaya Anda paham. Benda itu ini ya, di sini ada W2, ada W2. Kemudian di sini ada N, di sini ada T. Nah, jadi untuk benda yang kedua ini, yang pertama sigma Fy ya, sigma Fy sama dengan 0. Benda ini tidak bergerak ke atas atau ke bawah. Dia setimbang untuk sigma Fy nya, sehingga bisa dituliskan bahwa N dikurangi W2 sama dengan 0, maka N-nya sama dengan W2 atau sama dengan 60 Newton. Oke. Dia tidak menyebabkan gaya, sehingga kita biarkan saja. Baru kemudian kita lanjutkan sigma Fx-nya. Ini baru sama dengan M kali A. Sigma Fx-nya M kali A. Dan kita lihat ini adalah sigma Fx hanya satu-satunya, yaitu T. Sehingga T sama dengan M kali A. Jadi M-nya 6, A-nya kita tidak tahu. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Kita masukkan angka T ini, karena T-nya sama. Maka 40 dikurangi 4A sama dengan 6A, atau 40 sama dengan 10A. A sama dengan 40 bagi 10, yaitu 4 meter per sekon kuadrat. Bagaimana kita mencari T? T sama dengan ini 6A, maka 6
dikali A-nya 4 sama dengan 24 Newton. Ini adalah besar T-nya dan ini adalah besar A-nya. Sangat mudah sekali ya kan. Kita akan lanjutkan soal berikutnya. Bagaimana kita bertemu dengan soal yang miring seperti ini. Oke, angka pertama adalah W1 sama dengan 20 Newton. Kemudian di sini ada T. Kita tidak tahu berapa nilainya dan di sini T. Perhatikan cara memecah ini. Perhatikan ini. Ini adalah W2. Besarnya adalah 60 Newton. Kemudian W2 ini tidak lurus atau tidak sejajar dengan arah gerakan. Benda ini akan bergerak ke atas, ya, atas atau ke bawah. Sementara W-nya ke bawah. Kita akan urai W ini menjadi sejajar dengan arah benda atau gerak benda. W itu akan berubah menjadi W itu akan berputar seperti ini. Ini ada W, ya. Ini pasti kalau ini theta ya, ini adalah W cos theta. Dan yang kedua ini W sin theta. Itu pasti ya ketika kita mengetahui tetanya di sini. Beda kalau tetanya di sini, maka kalau tetanya di atas ini berubah menjadi W sin, di sini W cos ya. Kalau tetanya yang di atas, tapi pada soal ini tetanya berada di pojok bawah, kiri bawah. Nah, kemudian kita menganalisa dari benda yang pertama dulu. Pertanyaan ini kita tulis bahwa benda ini bergerak kemana? Pertanyaannya ini ke bawah atau ke atas? Itu adalah sebuah pertanyaan yang kita harus tentukan. Ini bukankah 6 kilo lebih besar? Tapi belum tentu 6 kilo lebih besar, masanya lebih besar, tapi gayanya lebih besar. Karena gaya di sini itu adalah W sin, bukan W. Jadi sudut kemiringan juga berpengaruh terhadap arah gerakan. Oleh karena itu kita akan membandingkan antara W1 sin, W1 dan ini W2 ya. W2 dengan W2 sin. Karena gaya itulah yang menyebabkan benda ini bergerak. Kita akan tentukan W1-nya adalah 20. Kemudian W2-nya 60. Sin-nya, kalau sin theta 3/4, sin theta ini 3/4, maka tangan theta 3/4, maka sin theta itu adalah 3/5. Dari mana? Dari Pitagoras. Ini sin itu depan bagi tangan itu depan bagi samping, maka ini menurut hukum Pitagoras adalah 5. Jadi sin depan bagi miring dari 3/5. Kita kalikan dengan 3/5. Kita coret ini dengan ini adalah 12 kali 3. 12 kali 3 adalah 36. Ternyata ini 36 dan ini adalah 20. Otomatis ini lebih besar. Jadi W sin ini ternyata lebih besar gayanya daripada W1. Sehingga W1 ini akan bergerak ke atas, W sin-nya akan bergerak ke bawah. Nah, karena kita sudah tahu bahwa benda 2 kilo itu bergerak ke atas, maka yang kita lakukan adalah sigma Fy sama dengan M kali A untuk benda yang pertama itu yang 2 kilo. T dikurangi W1 sama dengan 2A. T-nya kita tidak tahu, W1-nya 20 sama dengan 2A. A-nya kita tidak tahu, maka T sama dengan 20 ditambah 2A. Nah, kemudian kita akan menganalisa benda yang kedua. Benda yang kedua, gayanya adalah T, yang kedua adalah W sin. Dan dia bergerak ke bawah, jadi W sin lebih besar. Maka dengan menggunakan rumus yang sama ya, sigma F sama dengan M kali A. Anggap itu adalah sigma Fx ya, karena miring. Kemudian kita masukkan adalah W sin theta dikurangi T sama dengan M kali A. W-nya adalah 60, sin theta-nya 3/5 dikurangi T sama dengan 6A. Jadi 60 sama ini tadi 12 dikurangi dikali 3 jadi 36 dikurangi T-nya adalah ini
hati-hati, jadi 20 plus 2A kita kurung karena dia ada penjumlahan. Jadi 3 kurangi 20 dikurangi 2A, ini yang dimaksud ya. Nanti ini tetap positif. Maka 36 dikurangi 20 adalah 16, sama dengan 2A ditambah 8A. Maka A sama dengan 16 dibagi 8, 2 meter per sekon kuadrat. Kemudian kita cari T-nya. T-nya sama dengan 20 ditambah 2A, atau sama dengan 20 ditambah A-nya 2 jadi 4. T-nya sama dengan 24 Newton ya. Nah, ini adalah cara mencari T dan percepatan untuk benda yang berbentuk miring seperti ini. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen, serta share. Terima kasih atas perhatiannya.